Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani wa salasun fi fadilatit tawadhu'i. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Kita lanjutkan pengajiannya ya. Ini hari ini adalah hari perdana PPKM ya. Pembatasan kegiatan masyarakat ya secara nasional Jawa dan Bali. Jadi apa itu PPKM? Jadi intinya sih untuk mencegah virus corona itu kita harus bareng-bareng ya, pemerintah mengajarkan seperti itu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas ya, menghindari kerumunan. Nah, yang tidak berkepentingan untuk apa-apa lebih baik di rumah. Nah, kalian tentunya sebagai santri sebenarnya nggak PPKM juga pasti tetap di sini kan ya, kecuali kalau liburan pulang ya. Nah, tapi orang-orang di sana yang orang-orang ibaratnya kayak pekerja yang kerja kan mesti keluar ya. Itu boleh keluar tapi apa yang urgent ya, yang penting. Jadi kalau penting itu boleh. Ini setiap kota sekarang disekat. Orang Jakarta nggak boleh keluar dari Jakarta. Orang luar Jakarta nggak boleh masuk ke dalam Jakarta. Begitu juga kota-kota kayak Bogor. Orang Bogor nggak bisa keluar ke luar Bogor. Orang luar Bogor nggak bisa masuk ke dalam Bogor. Karena dikhawatirkan nanti ada interaksi sosial yang akhirnya salah satunya ada yang bawa virus ya. Nah, mudah-mudahan PPKM ini juga bisa meminimalisir, memperkecil ya angka yang kena virus sehingga juga ibaratnya nanti akan normal kembali. Ini tanggal 3 sampai tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni itu apa? Itu pas hari Lebaran Idul Adha. Harusnya sekolah itu masuk tanggal 11 ya. 11 Juli, sekarang Juli ya. Nah, harusnya masuk 11 Juli itu ya. Kayak Uyu Pak Yuyus. Yuyu ya. Itu tanggal 11. Tapi kayaknya karena ini semuanya sekolah juga harus daring. Nah, itu kemungkinan ya nanti habis tanggal 20 yang baru-baru itu. Termasuk yang juga lah lama ya. Nah, tentunya kita harus ikhtiar lahir batin ya. Ikhtiar batinnya ya kita setiap habis sholat minta sama Allah agar disehatkan, panjang umur, berkah selamat, manfaat ya dan lain sebagainya. Husnul khotimah kalau sudah kita nanti waktunya ya. Dan juga tentunya tuh usaha batin seperti itu, seperti istighosah, baca Quran, sholawat. Usaha lahirnya tidak kalah penting ya. Kita harus banyak bergerak ya, jangan tidur-tiduran wae. Bergerak seperti olahraga. Tapi kalau kalian mau piket itu udah cukup ya. Dengan piket aja kalian akan berkeringat ya. Asal ditekan kalau lagi lagi ngepelnya ya. Jangan asal nempel. Itu nanti nggak keluar keringat ya. Nah, kena sinar matahari ya. Nah, kalian keluar masuk ini keluar. Nah, saya sengaja kan dari tadi sini duduk aja itu kena sinar matahari lagi berjemur gitu. Nah, jadi makannya teratur, waktunya makan jangan nggak makan, waktunya tidur jangan nggak tidur, waktunya istirahat jangan nggak istirahat, waktunya ngaji, waktunya sholat. Nah, kita ya biasakan seperti biasa sebenarnya. Kalau santri mah sebenarnya nggak PPKM juga pasti kita nggak kemana-mana kan ya. Ya kegiatannya juga sebenarnya kalau santri itu ngikuti peraturan mah insya Allah sehat ya, terhindar dari virus ya. Yang penting tadi waktunya makan, waktunya tidur, waktunya ngaji, waktunya sholat itu. Gerak kena matahari ya. Jangan sampai kita nggak kena sinar matahari, karena sinar matahari semua itu ada vitamin, semua vitamin ada dari sinar matahari, dan juga semua obat dari sinar matahari juga ada ya. Nah, mudah-mudahan ikhtiar lahir batin ini kita dihindarkan dari semua penyakit berbahaya termasuk corona, dan juga mudah-mudahan kita diberikan
perlindungan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, kekuatan iman Islam, kekuatan imun tubuh kita, panjang umur, sehat walafiat. Dan juga diberikan kemudahan segala urusan. Kalau kalian dimudahkan belajarnya, dimudahkan menghafalnya ya. Kalau orang tua kalian diberikan rezeki ya, seperti kita, rezeki yang halal, yang melimpah gitu kan. Sehingga ibaratnya kebutuhan-kebutuhan kita juga dimudahkan semuanya. Nah ini ya. Jadi mudah-mudahan virus corona cepat hilang, ataupun yang lain-lainnya, yang penyakit yang lainnya cepat hilang. Yang sedang lagi sakit ya mudah-mudahan disembuhkan ya. Yang wafat ya mudah-mudahan diberikan maghfirah, husnul khotimah, bukan tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga ada yang wafat ya. Salah satu anak kiai di Manonjaya, masih muda, sehaikal paling. Ya, wafat. Ya mudah-mudahan juga husnul khotimah. Nah, kita hadiahkan Fatihah pada beliau dan juga pada semua guru-guru kita, saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, muslimin muslimat. Mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, diberikan tempat yang wasi'ah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Busani wa salasun fi fadlati tawadu. Bab yang ke-32 menjelaskan tentang tawadu. Tawadu itu andap asor, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, tidak gumede. Walaupun kita punya harta banyak, walaupun kita pejabat, walaupun kita ulama, punya ilmu banyak ya, kiai, walaupun kita keturunan ningrat, raja ya, tidak sombong. Tidak adiguna ya. Nah, apalagi kalau umpamanya kita nggak punya apa-apa kok sombong, udah nggak punya ilmu, nggak punya jabatan, nggak punya harta kok sombong ya, itu udah parah ya. Punya ilmu aja nggak boleh sombong. Katakan seorang ulama pun nggak boleh sombong, seorang kiai pun, guru pun, ustadz pun, seorang pejabat pun nggak boleh sombong ya. Dan mungkin pokoknya dengan yang lain-lainnya ya, itu nggak boleh sombong ya. Ini menjelaskan tentang sifat tawadu, bab yang ke-32 ini. Tawadu andap asor, rendah hati ya. Jadi walaupun punya kelebihan, katakan ilmu banyak, tetap merasa nggak punya gitu kan, merasa sedikit lah. Walaupun punya harta banyak, merasa tidak punya, karena merasa milik Allah kan gitu. Punya ilmu juga karena diberikan hidayah oleh Allah supaya kita bisa hafal ilmu kan ya. Atau punya jabatan juga merasa nggak punya jabatan, karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jabatan ada waktunya kan gitu, 5 tahun sekali ganti, mau presiden, mau RT, RW, ataupun camat, gubernur, wali kota, bupati ya sebagainya. Jadi orang tawadu itu walaupun punya kelebihan merasa itu hanya milik Allah, tidak pantas untuk dibanggakan. Semua milik Allah. Tapi kalau Allah menyabut itu kan udah selesai semua ya, nggak ada artinya. Makanya nggak akan sombong orang tawadu itu. Tapi sebaliknya, orang yang takabur, yang sombong, itu baru sedikit punya ilmu aja udah sombong, baru punya ilmu harta sedikit aja sombong, baru jabatan jadi RT aja sombong. Nah ini jadi kebalikannya. Nah sifat tawadu ini adalah sifat para nabi, para rasul. Tapi kalau takabur itu sifat iblis, sifat setan, sifatnya orang kafir, sifatnya orang munafik. Nah tinggal kita pilih, apakah kita mau bergaul, berkumpul dengan para yang baik, para nabi, para rasul, para aulia ya, kekasih Allah, atau kita mau berkumpul dengan yang tidak baik, orang kafir, munafik, iblis, setan yang takabur. Nah tentu
orang berakal, kita akan pilih dengan orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang baik ya. Qala Nabi SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wadahullah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tawadu, andap asor, rendah hatinya tapi niatnya karena Allah, bukan karena tujuan yang bukan karena Allah. Katakan seseorang tawadu itu ya apa? karena Allah ya. Contohnya umpamanya dia punya ilmu, merasa tidak punya ilmu tapi karena Allah. Punya harta, merasa belum punya harta karena itu titipan Allah, karena Allah. Punya jabatan, merasa itu titipan Allah dan karena Allah, bukan karena pengen pujian orang lain untuk tawadu itu. Nah, kalau orang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya ke yang lebih tinggi gitu. Wa man takabbara wadahullah. Dan barang siapa yang takabur, gumede, sombong, maka Allah akan menghinakan orang tersebut ke tempat yang paling hina. Katakan dia baru punya ilmu sedikit, sombong ya, Allah akan menghinakan dia. Katakan dia baru punya harta sedikit, sombong, Allah akan menghinakan dia. Mungkin dia punya jabatan sedikit, umpamanya baru jadi RT atau ketua kelas lah, ketua kobong, dia sombong, nah Allah akan menghinakannya. Seperti siapa? Iblis ya. Iblis itu kan tinggal di surga ya beserta para malaikat dan para nabi yang lainnya. Nah, waktu waktu Allah menciptakan atau menjadikan Nabi Adam, semua kata Allah, kalian semua penghuni surga hormat kepada Nabi Adam. Semuanya hormat, malaikat dan semuanya para hormat semua kepada Nabi Adam. Tapi satu yang gak hormat ke Nabi Adam, yaitu iblis, cikal bakal setan. Kata iblis, saya gak mau hormat, saya ini kan diciptakan oleh engkau Allah dari api, Adam dari tanah liat. Api itu lebih mulia daripada tanah liat gitu. Nah, Allah murka karena apa? Kalau dia enggak taat atau enggak hormat sama Nabi Adam, itu kan yang memerintahkan Allah. Berarti kalau dia tidak mengikuti perintah Allah, berarti dia sombong, takabur. Nah, maka kata Allah, fakhruj fa innaka minal lain. Jadi kata Allah, kamu keluar dari surga, saking murkanya Allah. Tadi kan mulia ya di tempat surga. Tapi karena dia takabur, Allah hinakan, diturunkan ke bumi kan sini. Nah, jadi orang yang takabur itu Allah akan hinakan. Seperti siapa? Iblis yang tadinya tempatnya di surga, enak karena dia takabur, merasa dia lebih mulia dari Adam karena penciptaannya itu dari api ya, iblis itu. Adam dari tanah liat, dia merasa lebih mulia, sombong ya, takabur, maka Allah hinakan. Barang siapa yang takabur, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa tawadu karena Allah, maka dia akan angkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Ya banyak ya. Para wali ya, para nabi, para rasul ya, itu tawadu, akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang tawadu itu pasti akan diangkat derajatnya ke tempat yang mulia. Karena apa? Sifat takabur itu hanya milik Allah. Allah enggak mau, atau Allah cemburu. Allah enggak suka kalau sifat Allah itu diambil oleh makhluk Allah. Kata Allah, ini pakaian saya, ini kepunyaan saya ya. Yang boleh takabur hanya Allah yang punya segalanya. Loh, kok kamu itu kan makhluk saya, kenapa kamu pakai baju kemuliaan saya? Itu namanya sifat takabur, maka Allah akan hinakan. Ya, Allah nggak ada yang menyainginya kan itu. Ya, jadi kita punya apapun tetap ingat semuanya milik Allah. Kita hanya dititipin. Suatu saat Allah ambil, itu akan nggak ada artinya kita. Ya,
Makanya kita tawadu, dan ketika kita tawadu justru Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, ketika kita lupa diri, sombong ya dengan ilmu kita, dengan pangkat kita umpamanya, dengan jabatan kita, atau mungkin dengan paras kita ya, katakan gantengnya, katakan cantiknya umpamanya. Nah, itu juga akan Allah hinakan kalau sombong. Ya, Allah kasih sakit aja, atau mungkin Allah kasih bencana aja, atau Allah cabut aja nyawanya, udah kan beres, gak akan bisa apa-apa ya. Jadi nggak ada artinya. Jadi kalau banyak kita sombong itu nggak akan nggak akan Allah terima, karena itu kepunyaan Allah sifat sombong, dan akan dihinakan ya. Jadi pertemuan ini kali ini mengingatkan pada kita bahwa kita tidak boleh sombong. Kalau kita sombong, Allah akan hinakan. Ya, orang sombong itu orang yang lupa diri, lupa daratan. Siapa kita, dari mana kita akan kemana? Kan kita dari Allah. Ada untuk ibadah sama Allah, dan kembali akan pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan ya. Kita punya Allah dan kembali pada Allah. Nah, ketika kita bertawadu berarti kita tidak lupa diri. Kita ingat sama Allah bahwa ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat namanya titipan akan diambil. Makanya kita harus meniru tukang ini. Tukang parkir. Kita harus meniru tukang parkir. Tukang parkir itu kan, coba katakan parkir di mall ya. Itu kan ada mobil macam-macam ya, ada mobil BMW, ada Lamborghini, Alphard, motor juga macam-macam, dari yang motor yang bagus sampai yang jelek ada. Tapi dia enggak sombong, sadar bahwa itu titipan yang punya ya. Nah, kalau kita tahu bahwa kita nanti punya apapun, punya jabatan, punya rumah, punya harta, tahu itu titipan Allah, enggak akan sombong. Nah, kita harus ambil ilmunya orang tukang parkir. Jadi walaupun dia di situ banyak apapun, dia sadar bahwa ini titipan sementara, yaitu yang punyanya kan, yang sedang masuk ke mall kan, yang lagi belanja. Nah, kalau kita ada yang punya Allah. Nah, jangan sampai kita tidak tahu diri ya, udah titipan kita belaga padahal bukan punya kita. Nah, ya. Nah, orang yang semua itu ibarat orang yang tidak tahu diri, tidak sadar diri ya. Makanya kita harus tetap sadar bahwa semuanya punya Allah, bahwa akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita nggak boleh sombong dengan apapun yang kita miliki, bahkan kita harus semakin semakin tawadu dengan apapun yang kita miliki. Nah, kalau itu kita lakukan tawadu, Allah akan senang dan Allah akan angkat derajat kita. Sebaliknya kalau sombong, takabur, Allah akan hinakan ya. Caranya bagaimana? Ya, Allah punya cara sendiri ya. Kadang-kadang punya harta, ujug-ujug hilang atau mungkin dengan cara dengan cara yang lainnya ya, sakitan sakit wae kan bayar lagi umpamanya, dan lain sebagainya. Atau dirusakkan sampai korun sombong, digempakan akhirnya masuk ke tanah ya, karena korun tuh nama seorang penganut ataupun kaumnya Nabi Musa. Waktu itu dia miskin, gak punya apa-apa, tapi rajin ibadah, minta doa sama Nabi Musa agar kaya. Ketika kaya dia bisa sholatnya tenang, ibadahnya tenang, bisa ngebantu orang lain untuk sodako, untuk zakat. Tapi ketika sudah kaya diminta zakatnya sama Nabi Musa, nggak mau bayar zakat. Ini kan usaha saya, ini kan jerih payah saya, ngapain saya harus ngasih ke orang lain? Udah kaya banyak, sampai kuncinya aja dibawa sampai beberapa onta ya, ratusan onta kan. Itu kuncinya aja, berarti gudangnya lebih banyak. Allah murka karena dia sombong, hanya Allah gempakan rumahnya Korun dan hartanya Korun masuk ke dalam tanah. Dan makanya sampai sekarang ketika ada orang nemu harta, dimakan harta
karun. Nah, karena itu korun ya, sombong ya. Nah, kita harus sadar diri bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa kita banggakan kecuali kita tawadu pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk tetap bisa tawadu ya, bahwa kita sadar semuanya dari Allah, untuk Allah, dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf wal fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.